Perkenalkan, nama saya Shaun Kanela, NPM 2406348370, dan di sini saya akan membahas mengenai case study 1 tentang kontrol lampu lalu lintas cerdas di persimpangan. Berikut dapat kita lihat latar belakang, pernyataan masalah, dan tujuan dari kasus tersebut. Baik, dalam studi kasus 1, kita dapat melihat sebuah situasi bahwa persimpangan di perkotaan seringkali mengalami kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk. Lampu lalu lintas sekarang masih bersifat tradisional, sehingga waktunya tetap dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi lalu lintas. Maka, hal ini menimbulkan berbagai masalah, seperti waktu tunggu kendaraan yang menjadi lama hingga menyebabkan kemacetan parah, konsumsi bahan bakar meningkat, keselamatan pejalan kaki yang kurang dipertimbangkan. Lalu, bagaimana cara kita merancang sistem lampu lalu lintas yang adaptif? Maka kita akan menciptakan sistem komputasi adaptif berbasis sensor dan kamera, deteksi kepadatan lalu lintas, mekanisme prioritas untuk kendaraan darurat, optimalisasi durasi lampu hijau, dan juga pengaturan khusus untuk menjaga keselamatan pejalan kaki. Adapun beberapa variabel kunci dari masalah ini adalah volume dan kepadatan lalu lintas dari setiap arah, durasi sinyal lampu, jenis kendaraan termasuk kendaraan darurat, karakteristik waktu seperti jam sibuk atau jam saat normal, serta arus pejalan kaki dengan kebutuhan waktu mereka untuk menyeberang, aspek keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, dan juga efisiensi energi dan dampak lingkungan dari konsumsi bahan bakar. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi waktu tunggu rata-rata bagi pengguna jalan, menjamin keamanan pejalan kaki, memberikan prioritas kepada kendaraan darurat, dan juga mendorong efisiensi energi. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi seperti kendaraan darurat yang memerlukan prioritas penuh, maka apabila kendaraan darurat tersebut berada di ruas jalan yang volumenya rendah, maka kemacetan pada ruas jalan yang padat tidak akan terselesaikan. Selain itu, waktu hijau bagi pejalan kaki harus cukup lama untuk menjamin keselamatan mereka, tetapi memperpanjang waktu tersebut dapat mengurangi durasi hijau untuk kendaraan terutama di ruas jalan yang padat. Adapun pola kondisionalnya, yaitu adalah jika jumlah kendaraan melebihi batas tertentu, maka perpanjang waktu hijaunya. Lalu jika kendaraan darurat terdeteksi, maka jalur langsung diberi hijau dan jalur lain diberi aba-aba, kuning, lalu merah. Dan jika ada pejalan kaki menekan tombol penyeberangan, maka aktifkan lampu merah pada seluruh jalur kendaraan dan hijau untuk pejalan kaki. Adapun pola berulang dalam kasus ini, yaitu siklus lampu lalu lintas dari hijau, kuning, merah, dan juga pembacaan sensor jumlah kendaraan, transisi waktu dari antara lampu, dan juga deteksi prioritas kendaraan darurat, serta deteksi pejalan kaki. Selamat malam, saya Gita Murini Hamida dengan NPM 2406346794. Di sini akan menjelaskan mengenai representasi data dari studi case 1. Sistem lampu lalu lintas adaptif ini bekerja dengan cara mengumpulkan berbagai data penting dari sensor dan kamera. Data-data tersebut membantu sistem untuk menganalisis kondisi lalu lintas supaya bisa menyesuaikan durasi lampu hijau dan juga merah secara otomatis. Kami membagi data tersebut menjadi beberapa kelompok utama, yaitu ada data arus lalu lintas dengan komponen yang dapat dilihat di layar, kemudian ada juga data sensor dan kamera, data kendaraan darurat, data pejalan kaki, dan yang terakhir merupakan parameter sistem lampu. Nah, dari kelima kelompok utama tadi, kita mendapatkan output sistemnya nih, yaitu yang pertama ada optimize underscore cycle, yaitu menunjukkan waktu optimal tiap fase lampu. Kemudian yang kedua adalah average underscore white underscore time, yang menunjukkan rata-rata waktu tunggu dari kendaraan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah safety underscore index, yang menunjukkan indeks dari keselamatan pejalan kaki dan juga kendaraan. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam pembahasan abstraksi masalah. Sistem lampu lalu lintas adaptif ini kami sederhanakan menjadi 4 elemen utama, yaitu yang pertama adalah adaptive timing control, yang dimana sistem otomatis menyesuaikan durasi lampu hijau dan juga merah berdasarkan data kepadatan kendaraan, panjang antrian, dan juga kondisi tiap arah jalanan. Kemudian ada priority handling, yang merupakan kendaraan darurat seperti ambulans diberikan prioritas untuk melintas dengan cepat dan juga aman. Dan yang ketiga adalah safety balance system, yaitu untuk menjaga agar pejalan kaki tetap memiliki waktu aman untuk menyeberang tanpa mengganggu arus kendaraan. Dan yang terakhir adalah optimization feedback loop, yaitu proses evaluasi di mana hasil pengamatan seperti waktu tunggu dan juga kepadatan jalan digunakan lagi untuk memperbaiki siklus lampu berikutnya.
Dan yang terakhir dari abstraksi masalah yaitu variabel tidak esensial yang terdiri dari beberapa komponen variabel, yaitu yang pertama ada sensor underscore status, yang kedua ada kamera underscore ID, dan yang terakhir ada pendestrian underscore sinyal underscore status, yang dimana ketiga variabel tersebut tidak digunakan secara langsung dalam perhitungan utama sistem, melainkan akan digunakan dan juga penting untuk pemantauan dari sistem itu sendiri. Saya Amanda dengan NPM 240634752. Flowchart ini menggambarkan sistem kontrol lampu lalu lintas cerdas yang berfungsi secara real-time untuk menyesuaikan durasi lampu berdasarkan kondisi jalan. Proses dimulai dengan pembacaan data dari sensor dan kamera yang mendeteksi jumlah kendaraan, tingkat kepadatan, serta keberadaan pejalan kaki dan kendaraan darurat. Jika sistem mendeteksi kendaraan darurat seperti ambulans atau pemadam, jalur tersebut otomatis diberi prioritas lampu hijau, sementara jalur lain ditahan dengan lampu merah hingga keadaan darurat selesai. Jika ada pejalan kaki yang ingin menyeberang, sistem meningkatkan fase penyeberangan dengan semua lampu kendaraan menjadi merah untuk menjamin keselamatan. Perkenalkan, Muhammad Fian Sabah Putra, Teknik Sipil 2024 dengan NPM 2406248 Berikut adalah sedikit yang telah kelompok kami susun. Pertama, kami mencoba memulai seluruh prosesnya dari yang nama inisialisasi. Lalu dalam proses utama kita meninjau pertama dari data real time, lalu cek prioritas keadaan darurat, terus juga pejalan kaki, mode normal adaptif, transisi lampu, hingga evaluasi dan juga feedback dari seluruh proses jalan kakinya. Lalu secara program, secara spesifik kita melakukan prosedur handle emergency, handle pedestrian crossing-nya, calculate traffic load, most congested lanes, green light, kuning, merah, dan juga yang terakhir mengevaluasi safety dari seluruh proses lampu lalu lintas. Selanjutnya berikut adalah beberapa opsi algoritma yang bisa kita implementasikan. Pertama dari grid algorithm karena cocok untuk melakukan pengambilan keputusan lokal terbaik dan juga cepat. Yang secara keseluruhan ini tuh optimal secara lokal namun tidak selalu secara global juga. Pertimbangannya pun juga lebih sedikit. Lalu priority queue algorithm dengan memanfaatkan struktur priority queue dengan beberapa pertimbangan tapi menambahkan juga pertimbangan waktu. Jadi misalnya setiap kali jumlah keadaan berubah, priority queue-nya juga akan terus diperbarui untuk menjaga efisiensi pemilihan prioritas. Dan yang terakhir adalah fuzzy logic, di mana kita mempertimbangkan banyak sekali suatu pertimbangan dari jumlah kendaraan, antrean, waktu tunggu, dan kepadatan relatif antar arah. Makanya menjadi pertimbangan yang sangat kompleks ketika membuat suatu keputusan. Nah, pada Big Analisis kita juga melakukan peninjauan cara penginputan secara bertahap. Pertama dari menginput jumlah persimpangannya, lalu kita menambahkan I-nya sama dengan 1 pada jumlah persimpangan, mendeteksi kendaraan, menghitung kendaraan, dan juga durasi-durasinya. Sehingga kita temukan frekuensi eksekusinya. Yang pertama, input jumlah persimpangan hanya satu, lalu for I-nya akan terus bertambah sesuai dengan jumlah N yang akan berhitungan, lalu deteksi kendaraannya 4 kali persimpangan, dan sisanya hanya 1 kali persimpangan. Dan ditemukan juga kompleksitasnya semuanya adalah O1, kecuali pada for I sama dengan 1 jumlah persimpangannya melibatkan kompleksitas ON. Dan juga rumus secara keseluruhan adalah O total sama dengan N kali O1 sama dengan ON. Nah, dari big analysis tersebut kita juga menemukan kemudian dari best case, average case, dan juga worst case-nya. Best case-nya adalah tidak ada kendaraan darurat, tidak ada pejalan kaki. Pada average case-nya beberapa jalur padat sebagian normal, sehingga perlu dihitung kembali kepadatan dan juga pemilihan jalur paling padatnya. Tapi yang terakhir di worst case-nya, semua jalurnya padat, terdeteksi kendaraan darurat, ada pejalan kaki, yang artinya semua cabang logika if else-nya aktif, dan akan ada banyak subroutine atau tambahan yang akan dilakukan atau dijalankan. Di sini kita membandingkan antara 3 algoritma dan berdasarkan hasil analisis, kita memilih algoritma priority sebagai pilihan utama dan fuzzy logic sebagai pilihan pendukung. Karena dalam priority, kita dapat membuat keputusan yang cepat dan efisien, dan fuzzy logic dapat sangat adaptif dan akurat. Baik, di sini kita akan menguji data sampel worst case dengan ada 4 jalur ABCD dengan jumlah kendaraan tertentu dan juga kondisi khusus, yaitu pada jalur B ada emergency vehicle dan kondisi terpadat ada di jalur C dengan pejalan kaki ingin menyeberang. Maka kita menguji dengan pseudocode-nya dan hasil ujinya adalah sistemnya akan tetap aman walaupun seluruh jalurnya padat dengan emergency vehicle yang diprioritaskan serta pedestrian crossing akan dijalankan setelah emergency vehicle serta kita dapat mendahulukan jalur C setelah itu karena kondisinya sangat padat. Nah, sekarang kita coba tinjau ketika terjadi best case-nya, yaitu ketika tidak ada kendaraan darurat dan juga tidak ada pejalan kaki, sehingga lalu lintasnya seimbang dan perhitungan adaptifnya juga dalam tahap minimalnya. Tahap pertama, kita melakukan sasaran kameranya menyala, lalu melakukan cek keadaan darurat, cek pejalan kaki, menghitung kepadatan lalu lintas, lalu melakukan hasil perhitungan lalu lintasnya. Kita melakukan sistem evaluasi dan juga melakukan loop kembali ke tahap awal, yaitu sasaran kamera menyala. Sekian dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya.